Halo semuanya, apa kabar kalian? Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Big Hero 6. Di awal film, diperlihatkan seorang anak yang akan melakukan pertarungan robot jalanan. Dia bernama Hiro Hamada. Di awal pertandingan, dia dengan mudah dikalahkan oleh Little Yama. Namun, dia kembali mempertaruhkan semua uangnya. Di ronde kedua ini, dengan mudah, dia berhasil menghancurkan robot Little Yama dan memenangkan pertarungan. Yama sangat marah melihat robotnya dihancurkan oleh Hiro. Tiba-tiba, Tadashi dengan cepat berhasil menolong Hiro dan lari dari sana. Di tempat lain, Tadashi mengajak Hiro menuju ke kampusnya dan memperkenalkan teman-temannya. Mereka adalah Gogo, Wasabi, Hani, dan Fred. Mereka semua memiliki kelebihan tersendiri dalam membuat sebuah penelitian. Tadashi pun mengajak Hiro dan memperlihatkan hasil penemuannya. Mencoba melukai Hiro dan Baymax pun aktif. Baymax adalah robot pendamping kesehatan yang akan membantu jika mendengar suara orang yang kesakitan. Hiro pun takjub dengan apa yang dilakukan Tadashi. Dan dia berkeinginan untuk masuk ke kampus yang sama dengan Tadashi. Syarat yang harus Hiro penuhi adalah membuat Profesor Kalagan tertarik dengan apa yang dia buat. You gotta hurry if you... Hiro pun membuat sesuatu yang disebut dengan Microbot yang mengadopsi ide dari robot Hiro sebelumnya. Dia pun mempresentasikan hasil temuannya di depan para ilmuwan dan di depan Profesor Kalagan. I think what I want them to do? Construction. My hand for months or years can now be only limit is your imagination. Akhirnya, Hiro berhasil masuk ke kampus yang dia impikan. Terlihat, Tadashi dan Hiro sedang berada di taman kampus mereka. Tiba-tiba, gedung kampus kebakaran. Tadashi yang mendengar Profesor Kalagan masih berada di dalam kampus, dia berinisiatif menolong Profesor Kalagan. Namun, gedung itu meledak dan membuat Tadashi tewas. Hiro terlihat sangat sedih atas kematian kakaknya. Bibi Cash berusaha menghibur Hiro, namun semuanya sia-sia. Kaki Hiro pun terluka akibat robotnya yang jatuh. Baymax yang mendengar Hiro teriak, langsung keluar dari tempatnya. Baymax mencoba merawat Hiro, namun Hiro menolak. Hiro pun melihat Microbot miliknya dan menganggap bahwa Microbot itu rusak. Baymax pun mengambil Microbot itu dan mengikuti arah dari Microbot. Hiro yang melihat Baymax keluar dari rumah, langsung mengejar Baymax. Setibanya di tempat yang dituju, Hiro melihat sesuatu yang mencurigakan dan langsung masuk ke dalam gudang, serta melihat beberapa robot sedang memproduksi Microbot. Tiba-tiba,
Microbot tersebut menyerang Hiro dan Baymax. Hiro dengan cepat berlari keluar dari gudang tersebut. Get out of here, go! Hurry! Di malam hari, Hiro berpikir bahwa Baymax harus di-upgrade agar bisa bertarung. Hiro pun langsung membuat memori agar Baymax dapat bertarung dan membantu Hiro menangkap siapa pelaku yang membuat microbotnya. Hiro pun melatih Baymax agar mendengar semua perintah Hiro. Side kick! Knife hand! Back kick! Gummy bears! Baymax dan Hiro langsung menuju ke gudang. Namun, tidak ada seseorang di sana. Microbot pun terlihat menunjuk arah lain. Dengan cepat, Hiro langsung mengikuti arah Microbot. Ternyata, ada seseorang yang mengendalikan Microbot dalam jumlah yang sangat besar. Time to use those upgrades. Tiba-tiba, teman-teman Hiro juga berada di sana. Mereka bermaksud untuk mengunjungi Hiro agar Hiro bisa terhibur. Namun, waktunya tidak tepat. Hiro sedang mengintai seseorang. Mereka pun ketahuan, hingga akhirnya mereka semua kabur dari sana. Orang yang berpakaian hitam itu terus mengejar mereka. Hiro dan teman-temannya pun terpojok karena semua microbot mengejar mereka. Dan mereka semua akhirnya jatuh ke dalam air laut. Fred pun mengajak mereka semua untuk menuju rumahnya dan menyusun rencana untuk mengalahkan orang yang bertopeng itu. Hiro pun melakukan scanning kepada mereka semua dan mentransformasi perubahan senjata yang akan mereka gunakan untuk mengalahkan pria bertopeng. Mereka semua menguji coba alat yang mereka gunakan. Dan akhirnya semua alat berhasil beroperasi dengan baik. Hiro dan Baymax pun terbang melintasi gedung dan lautan dan mendarat di atas balon raksasa. Hiro pun memerintahkan Baymax untuk melakukan pelacakan super agar mengetahui posisi pria bertopeng. Hiro dan yang lainnya pun langsung menuju ke suatu pulau untuk mencari pria bertopeng tersebut. Setibanya di sana, mereka semua melihat sebuah video di mana seseorang sedang melakukan penelitian, di mana seseorang dapat melakukan teleportasi dalam sekejap mata. Namun, penelitian mereka gagal dan membuat seseorang terjebak dalam portal. Hiro dan teman-temannya pun berasumsi jika Cray adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Tiba-tiba, pria bertopeng datang dan menyerang mereka. Duel pun dimulai. Mereka semua menyerang pria bertopeng. Namun, semua serangan mereka mampu dihindari oleh pria bertopeng. Hingga Hiro berhasil membuka siapa sebenarnya pria bertopeng. Ternyata, dia adalah Profesor Callaghan. You died. No. I had your mask, hero. He went in there to save you. That was his mistake. Hiro sangat marah. Dialah yang menyebabkan kampus terbakar dan Tadashi terbunuh.
Hero dengan paksa membuka memori kesehatan Baymax dan memerintahkan Baymax untuk menyerang Calagan. Tetapi, teman-teman Hero menghalangi Baymax karena semuanya tidak sesuai dengan rencana mereka. Mereka hanya akan menangkap Calagan dan tidak akan membunuhnya. Akhirnya, Calagan berhasil kabur dari kejaran Baymax. Mereka pun mengetahui jika pilot yang terjebak di dalam teleport adalah putri Calagan, dan Calagan ingin membalas dendam kepada Cray karena akibat kesalahannya anaknya menghilang. Di tempat lain, Calagan terlihat telah menangkap Cray dan mencoba menggabungkan portal teleport untuk menghancurkan perusahaan Cray. Hero dan yang lainnya pun tiba dan mencoba mengubah pemikiran Calagan. Namun, semuanya terlambat. Calagan sudah sangat marah kepada Cray. Duel pun kembali terjadi. Mereka semua mencoba menghentikan Calagan. Mereka menggunakan semua kemampuannya dan mencoba memisahkan Macrobot satu sama lain agar ikut masuk ke dalam portal. Akhirnya, Baymax mampu memecahkan topeng Calagan. Dan Macrobot pun mati. Sensor Baymax merasakan ada kehidupan seseorang perempuan di dalam portal. Hero dan Baymax pun masuk ke dalam portal dan membantu anak Calagan keluar dari portal. Tiba-tiba, batu raksasa berada di depan mereka. Dengan cepat, Baymax melindungi Hero dan anak Calagan dan mendorong Hero keluar dari portal karena sistem penerbangan Baymax sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Di akhir film, diperlihatkan Calagan telah menjadi tersangka dan anak Calagan selamat. Serta Hero yang membuat Baymax kembali hidup dengan memori yang diberikan oleh Baymax. Hello, Hero.